5, 6, 7, 8. Dance with me in my backyard, pulling leaves. Halo teman-teman, balik lagi sama saya Marsha dan Amelia. Gimana nih teman-teman kabarnya? Semoga teman-teman sehat selalu ya, dan tetap jaga kesehatan. Teman-teman, di video kali ini saya mau menjelaskan sedikit tentang public speaking. Pasti teman-teman gak asing banget dong sama kata-kata public speaking ini apa. Bagi teman-teman yang belum tahu, saya mau ngejelasin sedikit tentang materi public speaking ini. Public speaking sendiri adalah seni yang menggabungkan semua ilmu dan kemampuan yang kita miliki untuk dipraktikkan. Pendek kata, public speaking itu adalah ilmu yang memang kita praktikkan, bukan secara teori. Jadi, dalam berkomunikasi, terutama di public speaking, si public speakernya itu yang ingin menyampaikan pesan harus bisa mengekspresikan opininya dengan jelas, ringkas, dan meyakinkan agar pesan yang kita sampaikan itu akan mudah diterima oleh audiens atau lawan bicara kita. Nah, teman-teman, public speaking sendiri juga punya tujuannya loh. Tujuannya itu ada menyampaikan informasi, mempengaruhi lawan bicara, terus menciptakan dinamika yang menarik dan meninggalkan kesan. Selain itu, kita juga sebagai public speaker harus ada peran dan tanggung jawab yang memang kita laksanain, seperti pemberi informasi, pengklarifikasi, pembentuk opini, pemberi motivasi, pemberi jalan keluar, pelatih, dan pengembangan kepribadian. Nah, selanjutnya, kan kita sebagai manusia pasti ada aja kan kesalahan-kesalahan yang memang kita lakuin. Apa sih kesalahan-kesalahan mendasar pada saat public speaking? Contohnya, no audience benefit. Kayak misalkan kita ngasih informasi itu nggak menguntungkan untuk pihak lawan bicara kita. Tuh. Terus yang kedua ada no clear point. No clear point itu kayak apa yang kita bicarain ke lawan bicara kita, itu kayak nggak ada nih inti pembicaraannya gitu. Poinnya apa sih sebenarnya gitu. Yang ketiga ada no clear flow. No clear flow itu arah pembicaraan kita nggak jelas, kayak dari A ke C, C ke D, terus nanti balik lagi ke B, kayak gitu. Yang keempat ada too long, too much, dan too detail. Too long itu kayak kita ngomongnya kepanjangan gitu. Terus kalau too much kayak aduh banyak banget nih yang kita bicarain sampai kayak sabrak-abrak pusing gitu. Kalau too detail itu kayak apa yang kita bicarain tuh seharusnya nggak kita kasih tahu tapi malah dibicarain juga gitu. Terus ada yang lifeless, boring, dan no interaction. Lifeless itu kayak ya udah nggak memberi kesan apapun gitu loh. Kalau boring ya bosenin topik yang kita bicarain. Terus ada no interaction. No interaction itu kayak ya udah lawan bicara kita nggak ngebalas omongan kita gitu loh, kayak kita aja yang ngomong. Nah, karena hal itu apa sih yang bikin kayak gimana sih cara public speaking kita tuh bisa diterima oleh halayak? Yang pertama ada ketika kita menyampaikan pesan, audiens atau lawan bicara harus ngerti dan menerima pesan yang kita sampaikan. Ya kalau nggak ngerti kan kayak nggak nyampe gitu kan pesannya. Terus yang kedua ada pesan harus memiliki alasan yang jelas dan dapat direalisasikan. Ya kayak misalnya kayak kita ngasih saran ke teman kita harus jelas dong alasannya kenapa kita ngasih saran kayak gitu ke teman kita gitu kan, supaya teman kita juga pas mau dilaksanain ya si saran kita itu kayak oh iya juga ya yang kayak gitu. Yang terakhir ada hal ini sejalan dengan 3 level impacts, yaitu head, heart, sama hand. Head itu adalah bagaimana pengetahuan kita, intelijensi kita untuk memberikan suatu pesan ke khalayak yang nantinya akan sampai ke hati, ke si heart itu. Nah nanti kalau misalnya emang sampai ke hati pasti ada hubungan yang terjalin, yang terrealisasikan, yang itu berlaku sama si hands gitu teman-teman. Terus yang terakhir, gimana sih cara kita ngakhirin omongan atau akhir pembicaraan setelah kita udah ngasih pesan atau informasi? Yang pertama ada simpulkan pembicaraan. Kita simpulin nih intinya dari semua pembicaraan kita udah panjang kali lebar itu intinya apa sih teman-teman gitu. Terus yang kedua ada akhiri dengan mengutip kata-kata bijak yang sesuai dengan tema. Misalkan kayak
quotes of the day tentang tema hari ini atau quotes of the day tentang apa yang kita rasain, it's fine gitu. Terus kalau misalkan yang terakhir ada, kalau misalkan emang ide kita ngasih ide kayak berupa ajakan gitu, kita harus nyemangatin mereka supaya mereka tuh bakal berlomba-lomba ngasih apa sih aja, supaya mereka tuh kayak dapat gitu loh feelnya gitu teman-teman. Nah gimana teman-teman sama materi yang public speaking tadi, semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan teman-teman dapat mengerti ya. Tapi kalau misalkan teman-teman ngerasa kayak aduh kayak materi yang Masya sampaikan kurang deh, teman-teman bisa banget langsung komen di kolom komentar di bawah. Siapa tahu itu bisa jadi pembelajaran juga untuk saya, karena kita di sini maunya sharing aja ya teman-teman. I think that's enough. Sampai ketemu di next video. I'll see you soon teman-teman. Bye bye. Halo. Apa? Halo apa? Teman-teman, gimana nih video pembelajaran tadi atau video pembahasan kita tentang public speaking tadi? Semoga materi yang saya sampaikan teman-teman dapat mengerti ya. Semoga bermanfaat.